Wabil walidaini ihsana. Itu yang kedua setelah perintah bertauhid, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Al-Quran itu mengistimewakan orang tua, bapak-bapak, ibu. Dan dalam semua keadaan itu nggak boleh lepas dari berbuat baik kepada orang tua. Ini kan ada dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan di ayat ini kan wabil walidaini ihsana, ya. Ihsana. Ada juga di dalam ayat yang lain wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada juga. Itu misalnya di surah Al-Ankabut kalau tidak salah. Atau ada juga dalam ayat yang lain wa wassaynal insana biwalidayhi, tanpa ihsanan, tanpa husnan. Tapi di akhirnya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak disebut ihsanan, husna, tapi shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa artinya? Kata para ulama, ini mencerminkan perbedaan keadaan antara seseorang dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu muslim atau orang tuanya itu non-muslim tapi tidak mengajak dia kepada kekufuran, tidak juga memaksa dia untuk kufur, maka yang berlaku itu ihsanan, kata ulama. Jadi puncak kebaikan. Jadi kalau orang tua kita muslim, ya benar-benar ihsan. Artinya apa? Muntahal bir wal husn. Ujung benar-benar cara yang baik. Maka kalau penjelasan para ulama nih, mohon maaf ya bapak-bapak saudara, kalau misalnya bapak-bapak saudara-saudara setelah pisah dari orang tua kemudian punya rumah, punya pekerjaan, punya gaji, kemudian ingin memberikan orang tua, jangan titip sama orang, datang bawa. Karena menitip itu bukan ihsan. Emangnya siapa orang tua kita mau titip-titip? Apalagi nitipnya mas supir misalnya. Ihsan. Ihsan itu puncak kebaikan. Tidak hanya substansinya baik, bukan uangnya, tapi caranya. Ihsan itu, silakan duduk Pak sama bapak kita. Cukup itu ihsan? Tidak, kata ulama. Pegang dia, dudukkan. Apalagi kalau dia sudah sangat tua. Itu namanya ihsan. Tidak hanya mempersilahkan, tapi juga menuntunnya untuk sesuatu itu. Itu kalau orang tuanya itu muslim, ya. Atau bahkan orang tuanya itu non-muslim, tapi dia menghormati. Misalnya ada anak, dia mu'alaf masuk Islam, orang tuanya masih non-muslim misalnya. Ada, terjadi banyak ya. Tetap wabil walidaini ihsanan itu tetap dibawa. Nah, ada yang berikutnya di bawah ihsan itu husna. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu berbuat baik tapi sedikit di bawah ihsan. Kapan itu? Ketika litusyrika bihi, ya. Ketika orang tua itu dia tidak muslim dan dia kemudian membujuk, mengajak anaknya ini untuk keluar dari Islam. Tidak dengan paksaan, tapi dengan omongan, oh udahlah nggak usah Islam, yuk, udahlah balik aja dah, misalnya gitu ya. Tetap husna. Kapan ihsan dan husna itu hilang? Ketika ada orang tua, dia non-muslim, lalu dia paksa anaknya yang muslim itu untuk keluar dari Islam, bahkan dengan menyiksa, nggak ngasih dia duit, nggak bayarin dia sekolah. Ini anak misalnya dia kuliah gitu ya, terus dia masuk Islam misalnya nih, lalu orang tuanya marah, lalu ditutup ditutup uang bulanannya, ya SPP-nya nggak dikasih, uang kosnya nggak dikasih. Ya. Kemudian orang tuanya datang memaksa bahkan dengan kekerasan sampai misalnya dipukul.
Bagaimana bahasa Al-Quran? Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Memang tidak ihsan, memang tidak husn, ya, tapi sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani dia. Jangan memutuskan silaturahim. Tetap sopan, baik. Itu salah satu pokok agama. Kenapa demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara? Karena di dalam Islam itu kita diajarkan melihat kehidupan itu satu rangkaian. Anda tidak akan ada kecuali perantaraan orang tua Anda. Ya, kita ini bukan Nabi Adam yang dibuat dari tanah. Kita bukan Nabi Isa yang hanya punya ibu. Kita ini punya ibu bapak. Itulah wasilah kita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ada di dunia. Ya. Dengan wasilah itu kemudian kita bisa mencari hidayah. Dengan wasilah itu karena kita ada di dunia kita bisa mencari kebenaran, kita bisa belajar. Maka wasilah ini tidak boleh diputuskan dalam keadaan apapun, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Kita ambil dari yang paling minimal tadi, bahkan diandaikan kedua orang tua atau salah satunya memaksa Anda misalnya untuk meninggalkan agama Allah, lalu dia menyiksa Anda, dia menyakiti Anda, sohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap tidak usah putuskan silaturahim, tetap berlaku baik. Ada kadar minimal untuk kita tetap sopan. Artinya apa? Kalau dia kasar, jangan dipukul, nggak boleh. Tetap ada kadar minimal untuk kita sopan. Kalau Anda harus pergi tanpa Anda kemudian memarahi, ya pergi saja dulu. Ketika misalnya ada situasi-situasi yang mengharuskan untuk pergi dulu, lalu kemudian kembali suatu ketika dan silaturahim, tidak masalah. Tapi artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam semua keadaan itu adalah min usulis syara'i, min usulis syariah, pokok agama. Yang ketiga, wadzil qurba ay wa ahsinu. Ya wa ahsinu ila dzil qurba. Ya. Nah, satu hal juga tadi saya kembali ya, bil walidaini ihsana. Kenapa kalau tentang orang tua itu ihsan itu bil walidain, mestinya ilal walidain ya. Bi itu artinya kalau bahasa Arab itu nempel. Kalau ilah itu berjarak, maka berbuat baik kepada orang tua itu diibaratkan adalah sesuatu yang menempel dengan jati diri kita. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah yang bisa kita kasih sekarang, besok enggak. Yang bisa kita baik sekarang, besok musuhan enggak. Dia menempel. Seperti menempelnya tangan di badan, menempelnya mata di kepala, dan seterusnya.